Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, merinding. Inilah kisah seorang ulama yang bertemu Rasulullah. Katanya Rasulullah pernah menyebut Indonesia. Ini ada kisah seorang ulama katanya tuh bertemu dengan Rasulullah gitu ya, dan katanya itu menyebut Indonesia. Seperti apakah kisah dari seorang ulama ini gitu ya. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika negara tercinta, Indonesia, disebut-sebut oleh tokoh luar negeri atau artis idola, pasti akan merasakan kegirangan yang luar biasa. Kita akan membagikan informasi tersebut seolah-olah bangga akhirnya negara kita akhirnya dilirik oleh sang idola. Tapi apa jadinya jika tokoh seluruh umat Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Indonesia? Padahal jika dipikir-pikir, Indonesia berada jauh dari tempat tinggal Rasul saat itu. Lalu seperti apa pernyataan Rasulullah SAW tentang Indonesia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum menelusuri bagaimana Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia, mari kita berkenalan dulu dengan sosok Said Muhammad. Ulama yang menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasul adalah Abuya, Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang pertama kali mengungkapkan. Bagi yang belum tahu, beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ke-21. Beliau lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertama beliau ditempuh di Madrasah Al-Falah Makkah, tempat ayah beliau bertugas sebagai pengajar. Setelah ayah beliau wafat, beliau langsung didaulat untuk meneruskan syiar dakwah dan majelis taklim yang telah dirintis oleh sang ayah. Setahun sebelum ayah beliau wafat, tepatnya pada tahun 1970, beliau berhasil meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Tak hanya itu, di tahun yang sama, beliau juga diangkat menjadi dosen di dua perguruan tinggi ilmu hadis dan usuluddin, yakni Universitas Ummul Qura Makkah dan Universitas King Abdul Aziz. Selain itu, beliau juga rutin mengisi pengajian di Masjidil Haram. Setelah cukup lama menjadi dosen di dua universitas tadi, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih untuk fokus mendirikan majelis taklim di kediamannya sendiri. Sebagai seorang ulama, selain bertugas mengajar di berbagai majelis keilmuan, Said Muhammad juga produktif dalam menulis beberapa kitab. Karya beliau sendiri hingga kini kurang lebih sekitar 100 kitab, antara lain seperti Manhaj As-Salaf, Qawaidul Asasiyah, Syarah Mandumatul Waragat, dan masih banyak lagi. Bahkan karya beliau sekarang banyak yang telah diterjemahkan ke bahasa lain seperti Prancis, Inggris, dan Indonesia. Tuan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki sangat mencintai orang-orang Indonesia karena beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Jumlah yang besar ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Tak hanya itu, mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Bahkan hampir 90% dari populasi Indonesia. Meski setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, namun menurut ahli tafsir, Prof. Quraisy Shihab, kecintaan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya lebih besar dibanding para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenan umatnya mendapatkan azab sekalipun mereka menolak seruannya. Tetapi Rasul justru mendoakan agar suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Di Indonesia misalnya, meskipun penduduknya tak semuanya taat, namun Rasulullah tetap membisikkan nama Indonesia saat bertemu dengan Said Muhammad. Semua berawal ketika Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiba-tiba, beliau mengalami semacam kondisi yang tak biasa. Beliau ternyata mengalami kasyaf, yakni tersingkapnya hijab. Dalam peristiwa ini, Said Muhammad bertemu dengan Rasulullah
dan berjibun orang di belakangnya. Said Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintai mereka." "Dari mana mereka berasal, wahai Rasulullah?" "Indonesia," pungkas Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, saya ternyata tak tinggal berdiam diri. Sebagai bukti kecintaan beliau adalah mendirikan pondok khusus untuk santri-santri berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Said Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia pun amat sangat baik. Apalagi ketika beliau mendapatkan kunjungan dari orang Indonesia, tak tanggung-tanggung, beliau sering memberikan buah tangan untuk hadiah pulang. Dan tahukah Anda, selama hidupnya beliau menjadi ulama Timur Tengah yang sering berkunjung ke Indonesia. Masya Allah. Tapi apakah alasan Nabi Muhammad sangat cinta orang-orang Indonesia? Setidaknya, ekspresi keberagaman kita bisa menjadi jawabannya. Di negeri ini, semua orang bebas berekspresi sesuai keahlian dan kecenderungannya masing-masing untuk mewujudkan rasa cintanya. Semua orang di Indonesia berhak mencintai dan mengenal sosok Nabi Muhammad SAW tanpa membeda-bedakan kelas sosial, ketakwaan, dan gendernya. Terakhir, sebelum wafat, beliau mengundang seorang Habib dari Indonesia untuk menemaninya sampai beliau tutup usia. Said Muhammad Al-Maliki wafat pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi, dan dimakamkan di Al-Ma'la di samping makam Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Meski sosok Said telah berpulang, namun umat muslim benar-benar bangga dan akan tetap menghidupkan cinta tersebut. Umat Islam Indonesia juga memang dikenal sangat mencintai Rasul. Ekspresi rasa cinta orang Indonesia terhadap Rasulullah SAW bisa dibuktikan dalam berbagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki terinspirasi menulis tahrij hadis Maulid Ibnu Dibah yang mengupas sanad dan matan hadis. Tak hanya itu, dalam kitab tersebut juga berisi seputar hukum perayaan Maulid Nabi yang disebut-sebut bid'ah oleh beberapa kalangan. Ada beberapa kitab yang populer dibaca secara massal di Indonesia untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah. Pertama, kitab Iq'al Jahwar Fi Maulid An-Nabi Al-Azhar, karangan Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, seorang ulama yang berasal dari kota Barzan, Kurdistan. Kitab ini di Indonesia lebih populer dengan sebutan Maulid Al-Barzanji. Selanjutnya, ada kitab Muhtasyar fi Zirah Nabawiyah oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani yang merupakan ulama ahli hadis yang sangat tekun dan alim di bidang sejarah yang lahir di kota Zabid, Yaman. Banyak kalangan yang menyebut kitab ini dengan sebutan Maulid Dibah. Kitab ini tak kalah populer dengan kitab Barzanji. Tak lengkap rasanya perayaan Maulid tanpa kehadiran lantunan lagu untuk sang Rasul. Ada kitab Qasidah Burdah karya Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri, seorang alim dari Alexandria yang hidup pada masa dinasti Ayyubiyah. Kitab ini berisi syair yang bernada pujian-pujian terhadap Rasulullah. Yang terakhir, yakni kitab Diyaul Lami. Kitab ini dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antara beberapa ulama tadi, siapa sangka jika ulama inilah yang sampai sekarang masih sering berkunjung ke Indonesia. Ia merampungkan penulisan kitabnya dalam waktu tak lebih dari 6 jam. Kitab-kitab yang berisi sanjungan dan pujian, serta sejarah hidup Nabi tersebut bukan hanya dibaca bagi umat muslim Indonesia, tapi juga dihafalkan. Mungkin yang juga sering Anda baca ketika melakukan berzanji, lihat ekspresi rasa cinta dan juga ramainya majelis Maulid Nabi di segenap pelosok Indonesia. Tidak mengherankan jika Rasulullah mencintai Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, apa wujud cinta Anda sebagai masyarakat Indonesia kepada Rasulullah SAW? Dan sudahkah Anda berselawat hari ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah dia kisah peristiwanya gitu kan. Seorang ulama katanya tuh mengalami sebuah peristiwa di mana kasyaf gitu ya, hijabnya tersingkap. Di peristiwa itulah katanya tuh Rasulullah menyebut Indonesia gitu kan. Sebab katanya itu ada ramai orang gitu kan. Dan bila ditanya siapakah yang ramai itu, disebutlah Indonesia katanya. Masya Allah.
cintanya masyarakat Muslim Indonesia gitu kan, yang begitu besar, yang sering merayakan Maulid Nabi beramai-ramai, sungguh bersemangat gitu kan, luar biasa sekali. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.